Banyaknya jenis mata uang yang beredar membingungkan rakyat kecil. Seperti di Makassar, rakyat yang hanya mau menerima uang rupiah Jepang seringkali dipaksa menggunakan uang nikah di bawah todongan senjata. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini saya ingin mereview uang kuno kertas pecahan 50 sen seri Nikka. Seperti apa ciri-ciri dan fakta menarik uang ini, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Baik, kita mulai saja mereview uang ini. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berukuran 126 x 73 mm. Pada bagian depan, uang ini didominasi warna merah kekuningan atau orange. Pada bagian depan di sebelah kanan terdapat gambar Ratu Kerajaan Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, di dalam bingkai berbentuk bulat oval. Kemudian pada bagian sebelah kiri terdapat gambar lambang kerajaan Belanda dalam bingkai berbentuk oval. Di bagian tengah paling atas terdapat tag yang menggunakan huruf kapital yang bertuliskan Nederland Indie. Nederland Indie atau Hindia Belanda adalah nama wilayah Indonesia pada masa pendudukan Belanda. Kemudian di bawah tag Nederland Indie terdapat tag bertuliskan Mobiljet, dan di video sebelumnya sudah saya uraikan bahwa menurut pendapat saya uang ini adalah uang seri Mobiljet karena jelas-jelas pada uang ini terdapat tag yang bertuliskan Mobiljet, sedangkan tag atau kata-kata nikah tak satu pun ditemukan pada uang ini. Kemudian di bawah tag Mobiljet terdapat tag bertuliskan Unhalf Nederland Indies Government Gulden, yang artinya setengah gulden pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian di bawahnya terdapat tag berbahasa Indonesia yang bertuliskan 50 sen dengan ejaan lama. Itu artinya uang 50 sen ini nilainya sama dengan setengah gulden atau setengah rupiah. Kemudian di bawah teks 50 sen terdapat tag yang bertuliskan WT Betal Middle, yang artinya legal tender atau alat pembayaran yang sah. Kemudian di bawah tag WT Betal Middle, tepatnya di tengah-tengah di antara gambar utama, terdapat angka 50 sen sebagai nilai nominal uang ini. Angka dan tag 50 sen lainnya terdapat di setiap sudut uang ini dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian di bawahnya terdapat tag berukuran kecil yang bertuliskan Uitgever Krachten Koninklijk Besluit van 3 Maart 1943, yang artinya diterbitkan atau dikeluarkan berdasarkan keputusan kerajaan pada tanggal 2 Maret tahun 1943. Kemudian di belakangnya terdapat nomor keputusan, yaitu nomor 1 STBL.D8. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Hubertus Johannes van Mook dan Presiden de Javase Bank Mr. Dr. R.E. Smith. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang. Untuk desain bagian belakang didominasi warna hijau dengan warna dasar putih. Di tengah-tengah terdapat angka 50 sebagai nilai nominal uang ini dengan background ragam hias jelos. Angka 50 ini berukuran cukup besar
dan angka 50 lainnya juga terdapat di atasnya dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian di bawah angka 50 terdapat teks bertuliskan sen dalam bahasa Belanda. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat undang-undang tentang larangan memalsukan uang ini disertai ancaman bagi yang memalsukan uang ini. Undang-undang tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Undang-undang lainnya juga terdapat di sisi sebelah kanan yang menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada uang ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menggunakan uang ini. Tapi tujuannya bukan itu saja. Uang ini juga sebagai alat propaganda Belanda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, yang mana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Padahal negara Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Uang ini dicetak oleh perusahaan percetakan uang milik Amerika, yaitu American Banknote Company, yang mana bisa kita lihat keterangannya pada tulisan mikrotek pada bagian tengah bawah, baik itu di sisi belakang maupun di sisi depan uang ini. Dan untuk nomor seri uang ini terdapat di sisi depan uang ini yang terletak di bagian kiri atas dan kanan atas. Dan untuk nomor seri uang ini terdiri dari 2 huruf prefix diikuti 6 angka dan diakhiri 1 huruf sufiks. Namun ada juga variasi nomor seri lainnya yang tidak ada huruf sufiksnya. Dan untuk pecahan 50 sen ini huruf prefiksnya selalu diawali dengan huruf F. Dan untuk pengaman uang ini tidak memiliki fitur pengaman berupa watermark atau tanda air. Fitur pengamannya hanya berupa bintik-bintik atau titik-titik berwarna yang tersebar secara acak, namun titik-titik tersebut bisa hilang jika uang ini dicuci. Pengaman lainnya hanyalah serat halus yang terlihat saat diterawang dan juga terdapat emboss yang jika diraba akan terasa kasar atau timbul. Emboss tersebut hanya bisa kita temukan jika kondisi uang masih baru, namun jika kondisinya sudah jelek akan sulit ditemukan. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang menyerah setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian sekutu yang diboncengi Nika mulai mengambil kendali untuk menguasai Indonesia. Awalnya kedatangan sekutu untuk melucuti Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun setelah mengetahui bahwa kedatangan sekutu diboncengi oleh Nika, akhirnya masyarakat Indonesia mulai merasa tidak suka. Pada tahun 1943, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang berada di Australia mulai mencetak uang Nika dan mulai mengedarkan uang Nika di wilayah Papua, Maluku, dan Kalimantan. Ketika uang Nika mulai disebarkan di Pulau Jawa, Presiden Soekarno terpaksa mengeluarkan dekret atau keputusan pada tanggal 2 Oktober tahun 1945 yang menyatakan bahwa uang Nika adalah uang ilegal. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, para pelajar menengah di Yogyakarta mulai merazia uang Nika. Mereka keluar masuk kampung untuk menyita uang Nika. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, kaum buruh mengadakan rapat raksasa untuk mendukung Republik Indonesia. Di Jakarta, banyak penduduk pribumi yang menolak barang dagangannya dibeli oleh orang-orang Belanda. Mereka juga enggan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Nika. Di Semarang, banyak rakyat yang tidak mau menerima uang Nika atau uang merah. Tidak jarang, arena jual beli berubah menjadi arena perkelahian. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1945, Brigjen Betel selaku penanggung jawab sekutu sekaligus pemimpin pembebasan tawanan perang menyatakan bahwa uang Nika tidak berlaku dan hanya uang rupiah Jepang yang berlaku. Namun pada bulan-bulan berikutnya, sekutu memperlihatkan sikap inkonsisten. Memasuki tahun 1946, alih-alih netral, kebijakan sekutu cenderung menguntungkan Belanda. Di sisi lain, Belanda tetap menjalankan siasat memperluas peredaran uang Nika. Nika sudah memperoleh akses ke kantor-kantor pusat Jepang di Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Kemudian bank-bank Jepang ditutup dan The Java Bank dihidupkan lagi dan diberi tugas sebagai bank sirkulasi.
Kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Nika melalui komandan pasukan sekutu Sir Montagne Stafford mengumumkan bahwa uang nikah secara resmi diedarkan. Melalui cabang-cabang desa Pasebeng, uang nikah diedarkan di wilayah yang diduduki Nika dan menjadi alat pembayaran yang sah di daerah-daerah pendudukan. Banyaknya jenis mata uang yang beredar membingungkan rakyat kecil. Seperti di Makassar, rakyat yang hanya mau menerima uang rupiah Jepang seringkali dipaksa menggunakan uang nikah di bawah todongan senjata. Tetapi menggunakan uang nikah sama-sama nahasnya. Para pejuang dan tentara Republik Indonesia mencap siapa saja yang kedapatan menyimpan uang nikah sebagai mata-mata Belanda. Pada tanggal 15 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan maklumat yang melarang masyarakat mengedarkan uang nikah. Dan bagi siapa saja yang menyimpan dan mengedarkan uang nikah akan dihukum berat. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1946, Menteri Keuangan A.A. Maramis menetapkan berlakunya uang baru yaitu uang ori dan menjadi uang sah di wilayah Republik Indonesia. Mengetahui pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan mata uang sendiri, Nika kemudian berusaha menjegal peredaran uang ori. Bahkan Nika memalsukan uang ori untuk membuat nilai ori jatuh akibat inflasi. Nika juga kerap mengintimidasi masyarakat yang menyimpan uang ori. Meski awalnya Nika melalui uang merah berhasil menyudutkan uang ori, namun sejak kehadiran uang orida, pemalsuan uang ori menjadi tidak efektif. Perang mata uang antara uang ori dan uang Nika berakhir pada tahun 1949 menjelang konferensi meja bundar. Dan uang merah akhirnya kalah ditandai dengan perundingan konferensi meja bundar hingga penyerahan kedaulatan dan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Demikianlah video kita kali ini tentang ciri-ciri, fakta, dan sejarah uang 50 sen seri Nika. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di berbagai media sosial. Dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, salam seduluran, sak lawase.